warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Back again with Mr. Andri ya. Oke, kembali lagi bersama Pak Andri ya. Oke, we learn about science education ya. Hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran IPA ya. Oke, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Our topic is perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Jadi hari ini kita akan belajar materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Are you ready guys? Let's go! Anak-anak, apakah kalian tahu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina atau tanpa melalui proses perkawinan. Oke, jenis perkembangbiakan vegetatif ya. Anak-anak, jenis perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah jenis perkembangbiakan vegetatif alami, jadi tanpa bantuan tangan manusia ya. Nah, yang kedua yaitu jenis perkembangbiakan vegetatif buatan ya, jadi dibantu oleh tangan-tangan manusia. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Adapun jenis perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama melalui spora, kemudian yang kedua melalui akar tinggal atau rizoma, kemudian yang ketiga melalui umbi lapis, yang keempat melalui umbi batang, yang kelima melalui umbi akar, yang keenam melalui tunas, yang ketujuh melalui tunas adventif, yang kedelapan melalui geragi atau stolon. Anak-anak, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Anak-anak, adapun tumbuhan paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora dan spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, apa yang dimaksud dengan sporangium? Jadi, sporangium itu adalah bentuknya seperti ini ya anak-anak ya, yang berada di bawah daun tumbuhan paku. Yang kedua, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal. Bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Adapun contoh dari rizoma atau akar tinggal itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari rizoma atau akar tinggal. Nah, akar tinggal atau rizoma itu biasanya terdapat pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya, bawang merah, bawang bombay, bawang putih,
bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sebagai contoh anak-anak, ini adalah contoh umbi lapis ya. Nah, lapisan-lapisannya itu terlihat jelas ya anak-anak ya. Nah, ini lebih jelas lagi lapisan-lapisannya. Kemudian yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Nah, berikut contoh ubi jalar ya, yang termasuk ke dalam umbi batang. Nah, kemudian yang kedua contohnya kentang ya. Kentang ini termasuk ke dalam umbi batang. Kemudian yang kelima, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu yang pertama wortel dan lobak ya. Nah, ini adalah wortel. Wortel ini termasuk ke dalam umbi akar ya. Nah, yang kedua ini adalah lobak. Lobak ini termasuk ke dalam umbi akar. Kemudian yang keenam, tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pisang, dan jambu. Nah, berikut adalah tunas dari tumbuhan bambu ya. Nah, ini adalah tunasnya anak-anak, dan ini adalah tumbuhan induknya ya. Nah, kemudian ada tumbuhan pisang ya. Nah, ini adalah tumbuhan induknya ya. Nah, ini tumbuh tunasnya ya di samping tumbuhan induknya. Anak-anak, kemudian yang ketujuh yaitu tunas adventif ya. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek ya. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan cocor bebek ya. Nah, kemudian anak-anak, yang dimaksud dengan tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek itu adalah ini ya anak-anak ya. Nah, ini adalah tunas tumbuhan baru ya yang muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Nah, kemudian anak-anak, selanjutnya yang kedelapan adalah geragih atau stolon ya. Nah, geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas ya. Geragih dan stolon dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama, tumbuhan bergeragih di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Berikut ini adalah contoh tumbuhan bergeragih ya. Ini adalah tumbuhan stroberi. Nah, batang yang menjalar ini adalah stolon ya. Stolon ini berada di atas permukaan tanah ya. Yang kedua yaitu tumbuhan bergeragih di bawah permukaan tanah atau berada di dalam tanah ya. Contohnya yaitu rumput teki. Berikut ini adalah contoh dari tumbuhan rumput teki ya, dimana ini adalah stolon ya anak-anak. Kemudian stolon ini berada di bawah permukaan tanah ya, atau tepatnya di dalam tanah anak-anak. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham materinya ya. Tugasnya kalian catat materinya ya menggunakan tulisan tegak bersambung rapi ya. Materi pentingnya saja ya buat bahan belajar. Nanti untuk latihan soalnya Bapak kirimkan lewat grup WA-nya masing-masing ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Ganbate, semangat!